Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Christina Demon dengan NIM 2025 110085. Saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan demokrasi liberal yang berkembang di beberapa negara barat. Demokrasi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi rakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu, demokrasi Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem demokrasi tersebut, terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban negara dengan hak dan kewajiban negara. Keduanya harus berjalan secara harmonis agar tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat terwujud. Harmoni tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya kehidupan yang adil, demokratis, dan sejahtera. Adapun pengertian hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah segala sesuatu yang berwenang dilakukan atau diperoleh oleh negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa hak negara antara lain hak membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan, hak memungut pajak dari warga negara, hak mempertahankan kedaulatan negara, hak mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum, hak menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum. Di samping memiliki hak, negara juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, kewajiban negara meliputi melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, menegakkan hukum dan keadilan. Kewajiban-kewajiban tersebut tercantum dalam pembukaan dan berbagai pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diterima atau diperoleh oleh warga negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa hak warga negara antara lain: yang pertama, hak memperoleh perlindungan hukum; yang kedua, hak memperoleh pendidikan; yang ketiga, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak; yang keempat, hak memeluk agama dan beribadah; yang kelima, hak menyampaikan pendapat; yang keenam, hak memilih dan dipilih dalam pemilu; yang ketujuh, hak mendapatkan pelayanan publik. Selanjutnya, selain memiliki hak, warga negara juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban warga negara antara lain: yang pertama, menaati hukum dan peraturan perundang-undangan; yang kedua, membayar pajak; yang ketiga, menghormati hak orang lain; yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; yang kelima, ikut serta dalam upaya pembelaan negara; yang keenam, mengikuti pendidikan dasar sesuai ketentuan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan hak harus disertai dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. Kemudian ada demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari ketentuan tersebut adalah bahwa rakyat menjadi sumber legitimasi kekuasaan negara. Pemerintah memperoleh kewenangan untuk menjalankan pemerintahan karena adanya mandat dari rakyat. Jadi, selanjutnya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik, kebebasan menyampaikan pendapat, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Sebaliknya, rakyat juga harus menggunakan hak-hak secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Berikutnya, musyawarah untuk mufakat sebagai ciri demokrasi di Indonesia. Salah satu ciri utama demokrasi Indonesia adalah penggunaan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah adalah proses membahas suatu persoalan bersama-sama untuk mencapai keputusan yang terbaik. Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai setelah melalui proses musyawarah. Musyawarah untuk mufakat memiliki berbagai nilai penting. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya. Melalui musyawarah, berbagai perbedaan dapat disatukan tanpa menimbulkan konflik yang merugikan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Musyawarah mendorong setiap pihak untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab bersama. Keputusan yang dihasilkan melalui mufakat menjadi tanggung jawab bersama sehingga pelaksanaannya lebih mudah diterima oleh seluruh pihak. Yang keempat, memperkuat persatuan nasional. Musyawarah membantu menjaga persatuan bangsa dan majemuk karena setiap kelompok diberikan kesempatan untuk didengar dan dihargai. Yang kelima, harmoni hak dan kewajiban negara dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, hak dan kewajiban negara harus berjalan seimbang. Negara memiliki hak untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui berbagai kebijakan. Namun, hak tersebut harus digunakan untuk melaksanakan kewajiban negara dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat. Sebagai contohnya, negara berhak memungut pajak. Sebagai imbalannya, negara wajib menggunakan pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik. Contoh lainnya, negara berhak membuat peraturan. Negara wajib memastikan bahwa peraturan tersebut adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Demikian, hak negara tidak boleh digunakan semata-mata untuk memperkuat kekuasaan, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kewajiban konstitusional kepada masyarakat. Yang ketujuh, harmoni hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Demokrasi tidak hanya memberikan kebebasan kepada warga negara, tetapi juga menuntut tanggung jawab. Contohnya, warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun, mereka wajib menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dan tidak menyebarkan kebencian atau informasi palsu. Juga, warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan. Warga negara juga berkewajiban memanfaatkan pendidikan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Harmoni ini penting karena demokrasi akan berjalan baik apabila setiap warga negara tidak hanya menuntut hak tetapi juga melaksanakan kewajiban. Yang kedelapan, harmoni antara negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara dapat diibaratkan sebagai hubungan timbal balik yang saling membutuhkan.
Negara memerlukan partisipasi warga negara agar pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, warga negara membutuhkan negara untuk menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Harmoni tersebut dapat diwujudkan melalui yang pertama, penegakan hukum yang adil. Hukum harus berlaku bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Ketika hukum ditegakkan secara adil, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan meningkat. Yang kedua, partisipasi aktif warga negara. Masyarakat harus terlibat dalam proses demokrasi melalui pemilu, musyawarah, pengawasan, kebijakan publik, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Negara wajib melindungi hak-hak warga negara, sementara warga negara wajib menghormati hak sesamanya. Keempat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah harus terbuka terhadap masyarakat dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat. Yang kelima, budaya musyawarah. Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai dan demokratis. Selanjutnya, poin yang ke-9, tantangan dalam mewujudkan harmoni hak dan kewajiban. Meskipun secara konstitusional, hubungan antara negara dan warga negara telah diatur dengan baik, masih terdapat berbagai tantangan dalam praktiknya. Yang pertama, rendahnya kesadaran hukum. Sebagian masyarakat masih kurang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, terdapat penyelenggara negara yang menggunakan kewenangannya secara tidak sesuai dan dengan prinsip demokrasi. Yang ketiga, kurangnya partisipasi politik. Sebagian warga negara masih bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Yang keempat, penyebaran informasi palsu. Kemajuan teknologi informasi sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks yang dapat mengganggu kehidupan. Pemerintah harus terbuka terhadap masyarakat dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat. Yang kelima, budaya musyawarah. Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai dan demokratis. Selanjutnya, poin yang ke-9, tantangan dalam mewujudkan harmoni hak dan kewajiban. Meskipun secara konstitusional, hubungan antara negara dan warga negara telah diatur dengan baik, masih terdapat berbagai tantangan dalam praktiknya. Yang pertama, rendahnya kesadaran hukum. Sebagian masyarakat masih kurang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, terdapat penyelenggara negara yang menggunakan kewenangannya secara tidak sesuai dan dengan prinsip demokrasi. Yang ketiga, kurangnya partisipasi politik. Sebagian warga negara masih bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Yang keempat, penyebaran informasi palsu. Kemajuan teknologi informasi sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi. Yang kelima, konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial dapat menghambat terciptanya musyawarah yang menghasilkan mufakat. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendidikan kewarganegaraan, penguatan budaya demokrasi, serta komitmen semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baik, berikutnya peran Pancasila dalam menjaga harmoni. Pancasila menjadi pedoman utama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara maupun warga negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan ketuhanan yang menghormati kebebasan beragama,
kemanusiaan yang menjunjung martabat manusia, persatuan yang mengutamakan keutuhan bangsa, musyawarah dalam demokrasi. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan ketuhanan yang menghormati, kebebasan beragama, kemanusiaan yang menjunjung martabat manusia, persatuan yang mengutamakan keutuhan bangsa, kerakyatan yang menekankan musyawarah dan demokrasi. Keadilan sosial mendorong pemerataan kesejahteraan. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, hubungan antara negara dan warga negara dapat berlangsung secara harmonis, demokratis, dan keadilan.